Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, channel Mas Tris akan ikut merespon terhadap virus yang sedang mewabah, yaitu COVID-19 atau virus corona. Respon terhadap virus corona yang akan kami sampaikan di sini adalah merujuk kepada harian online kalam.sindonews.com pada hari Sabtu 14 Maret 2020. Mengawali tulisannya, harian online kalam.sindonews.com mengutip ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Wah menyampaikan bahwasanya anatomi tubuh manusia terdiri dari 3 bagian sebagaimana dikabarkan di dalam Al-Quran. Ada fisik atau jasad, ada akal, dan ada ruh. Yang dipelajari di dalam ilmu biologi dan kedokteran hanya fokus pada titik fisik saja. Yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan adalah anatomi akal, sedangkan ruh tidak dipelajari dalam pelajaran formal ataupun ilmu kedokteran. Ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Demikian kata Wah. Lebih lanjut, Wah menyatakan bahwasanya setiap penyakit biasanya menghantam 2 di antara 3 bagian ini. Kalau bukan pada fisiknya, maka yang dihantam adalah ruhnya. Kalau penyakit akal, biasanya sifatnya malas membaca, malas belajar, atau malas mengkaji. Setiap bagian anatomi ini butuh asupan, sebagaimana tubuh membutuhkan karbohidrat, protein, maupun vitamin. Terkait penyakit fisik, Al-Quran mengatakan tidak semua yang diinginkan harus dimakan, tetapi konsumsilah yang menyehatkan tubuh dan cari dengan cara yang benar. Sedangkan penyakit akal bisa disembuhkan dengan membaca dan mencari ilmu pengetahuan. Itulah nutrisinya. Sedangkan ruh tidak banyak dipelajari. Ruh tidak banyak dipelajari. Sejak zaman Nabi orang bertanya pada Nabi SAW, Muhammad, apa esensi roh? Bagaimana sifatnya? Bagaimana bentuknya? Apa nutrisinya? Turun Quran surah ke-17 ayat 85 untuk menjawabnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua banyak bertanya kepadamu tentang esensi roh. Katakan pada mereka, roh itu urusanku. Semua infonya hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Berikan makanannya supaya dia kuat. Apa kaitan dengan kondisi saat ini? Dari hal yang saya paparkan ini, teman-teman sekalian, maka kita bisa bersama-sama menghadapi musibah yang tengah kita alami saat ini dengan virus corona. Kita bagi pada 2 bagian. Pertama, secara fisik, rujuk Kementerian Kesehatan. Bagaimana informasi dari pemerintah yang disampaikan kepada kita, kita ikuti itu. Tapi ada bagian juga yang sangat penting, yang terkait dengan pedoman roh. Karena sekuat-kuatnya fisik, kalau rohnya lemah, maka akan berpengaruh pada ketahanan fisiknya. Ini penting saya sampaikan karena beberapa pekan ini saya menerima pesan, tidak hanya dari Indonesia, tapi dari saudara-saudari kita yang di luar negeri, khususnya di bilangan Korea, kemudian ada di Jepang, di beberapa tempat bahkan yang jangankan untuk ta'lim, untuk sekedar sholat berjamaah pun sekarang belum diizinkan untuk berada di masjid atau di tempat-tempat terbuka karena dikhawatirkan tersebarnya dengan mudah virus COVID-19 ini. Ya, kita turut mendoakan insyaallah semoga Allah ringankan, mudahkan dan hilangkan penyakit yang dimaksudkan sehingga memudahkan saudara-saudari kita untuk beribadah kembali dengan baik. Ya, kemudian yang kedua saya ingin ajarkan zikir dalam Al-Quran yang bisa menguatkan roh tatkala dilanda penyakit-penyakit semacam yang kita hadapi pada saat ini. 1. Jika
kita tidak tertimpa dengan penyakitnya, tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun saya sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi jaga diri baik-baik dengan hal-hal yang tadi diisyaratkan. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakitnya dan divonis menjadi bagian dari ahli penyakit itu, misal yang sekarang terkena misalnya kena corona, maka Allah ajarkan zikir yang selanjutnya yang bisa Anda bacakan, tapi tolong dibacakan dengan penuh keikhlasan dan permohonan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gabungkan 3 surah sekaligus. Insya Allah kalau Anda bacakan dengan benar, di situ ada janji dari Allah seperti Allah janjikan kepada Nabi Ayub, penyakit apapun selain kematian Allah akan berkenan menyembuhkannya. Pertama, saya urutkan dulu dari urutan ayatnya. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, dan ditutup dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Ini poinnya. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu ma huwa shifaa'un, ada yang bisa menjadi syifa. Jikalau ada orang iri hati, orang dengki, mohon maaf, orang terkena penyakit hati yang lainnya, maka obatnya tidak akan pernah ditemukan di apotek atau di rumah sakit tertentu. Kenapa? Karena mereka khusus menangani penyakit-penyakit fisikal, disebut dengan daun. Tapi kalau syifa, maka ini erat kaitannya dengan penyakit yang pertama ini, penyakit hati. Di mana ditemukannya? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an. Solusinya ada dalam Al-Quran. Cari ayatnya. Maka Anda akan temukan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ayat-ayat bimbingan. Ini obat untuk menghilangkan malas. Ini obat untuk menghilangkan iri hati. Bahkan ini mencegah penyakit dengki. Tapi syifa juga memiliki makna yang kedua. Dia adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obat dan penawarnya. Kalau dokter sudah mengatakan, sudah ini nggak ada obatnya, ini belum ditemukan penawarnya, maka Allah turunkan kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran berupa zikir-zikir tertentu yang kalau dilakukan dengan benar, maka melahirkan penawar yang tidak ditemukan secara fisikal. Apa diantaranya? Yuk kita bacakan Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Amalkan ini, bacakan dengan penuh ketulusan. Wa Ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub alaihi salam. Idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini zikirnya. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anda boleh bacakan dari sini. Ya anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dalam tahajud Anda mohon kepada Allah. Yang divonis misalnya matanya sulit sembuh, yang divonis misalnya ini penyakit gak mungkin sembuh, yang divonis cancer macam-macam, minta Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa fokus ibadah kepadamu. Ini kuncinya. Jadi kalau bacakan ayat ini, arahkan ke kepentingan ibadah. Jangan cuma minta sembuh. Terakhir, bacakan surah Al-Fatihah dengan benar. Karena Al-Fatihah disebut langsung juga oleh Nabi SAW sebagai syifa. Sebagai syifa. Seperti pernah kepala suku saya kisahkan di pertemuan awal, tersengat kala jengking dan medis mengatakan tidak mungkin sembuh. Diruqyah kemudian dibacakan itu dan Allah berikan kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab. Ini bagian dari ikhtiar roh.
bukan bagian dari pendekatan-pendekatan obat fisik. Dan semoga dengan itu Allah memberikan ketenangan, kemudahan, dan menghilangkan segala kesulitan di sekitaran kita, insya Allah.